Mundur. Oke nih, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di bloggers dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita di dalam obrolan di podcast Tim Ngobrol Channel. Teman-teman sekalian, kita akan ngobrol, kalau orang rame-rame ngobrol tentang membahas karakter. Ada karakter orang yang gemoy, macam-macam lah dibahas. Nah, di sebelah saya ini ada seorang teman, Pembelajar sosial. Pembelajar sosial, walaupun dia seorang akademisi. Namanya Mas Pamuji Raharjo. Dia seorang, nggak mau dikatakan sebagai pegiat atau pembelajar, karena ngapain Mas? Mas tetap belajar itu? Ya, pembelajar itu kan maksudnya semua orang jadi pembelajar. Oh, mestinya. Jadi pembelajar. Kalau dia sudah berhenti menjadi seorang pembelajar, ya dia pada akhirnya berada dalam zona nyaman. Oh, jadi pembelajar itu pada zona yang kurang nyaman gitu? Bukan begitu permasalahannya. Kalau menjadi seorang pembelajar, maka dia harus selalu peka terhadap situasi lingkungannya, selalu ingin tahu, mengamati gitu ya, hal-hal yang semacam itu. Baik, kita nggak ngomongin soal pembelajar atau tidak pembelajar, tapi kita akan ngobrol saja mengenai beberapa hal yang cukup menarik yang terjadi di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang setiap hampir 5 tahun itu banyak calon-calon presiden atau calon-calon apapun yang berkunjung ke Yogyakarta. Nah, untuk tahun ini belum lama ini Pak Ganjar Pranowo yang diterima oleh Nusa Dalem, wartawan nunggu dari jam 4 sampai jam 16.30, hampir 2 jam karena terlalu asik ngobrolnya. Nah, kemudian setelah itu Pak Ganjar diterima oleh oleh itu Pak Ganjar ya bersama teman-teman wartawan berdialog sebentar lah soal. Nah, kemudian yang kedua adalah yang belum lama ini kemarin adalah Mas Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, itu juga bertemu dengan Gubernur itu di mana, di Gubernuran. Wartawan sudah nunggu lama itu, tapi sayangnya Mas Kaisang tidak bersedia untuk ditemui oleh teman-teman wartawan untuk sekedar berbicara atau apa. Wartawan sudah nunggu lama. Saya akan mencoba untuk mengadakan sedikit perbedaan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana di awal, nanti kita tunjukkan yang tadi kita lihat itu adalah bagaimana posisi Mas Kaisang itu. Dan kemarin itu dia berada 1 hari penuh di Yogyakarta. Dia mengunjungi, bertemu dengan Pak Gubernur, kemudian ke Pasar Beringharjo, kemudian bertemu dengan para influencer di Hotel Ambarukmo, dan malamnya mengadakan kedai. Kebetulan saya datang untuk meliput. Ada hal yang menarik Mas Haji. Oke. Yang ingin kita kupas itu, Mas Kaisang ini kok agak alergi terhadap media. Jadi dia kok nggak mau, bukan tidak mau atau minim. Kayak misalnya seperti
di pasar Berikarjo bilang nggak wawancara itu. Gitu loh Mas. Padahal dia itu secara public figure itu kan dia pemimpin partai politik, pimpinan partai politik. Artinya dia memang harus sadar atau tidak sadar akan menjadi satu sorotan publik, terlebih di teman-teman media. Tapi ini yang kita rasakan gitu. Saya sendiri meliput ketika malam hari itu di menara kopi ya, beliau mengadakan konser itu dengan teman-teman PSI. Itu juga kesannya seperti itu. Dan satu hal catatan Mas Bro Kaisang, bahwa Link Angga itu terlalu overprotective gitu terhadap media gitu. Tapi nanti kita akan bahas. Nah, kita akan bahas karakternya dulu. Karakternya dulu kalau Mas Aji itu bagaimana Mas? Yang kayak gini. Ya baik, terima kasih Mas Dwi di Mohoblog Channel. Ya begini, mestinya media itu menjadi mitra strategis. Nah, jadi apalagi ini adalah seorang pimpinan partai politik. Dan hari-hari ini saya kira concern masyarakat terhadap perpolitikan itu menjadi intensitasnya tinggi. Nah, menjadi aneh ketika seorang pimpinan partai politik dalam tanda kutip alergi terhadap media. Mestinya kan dengan adanya media ini program-program partai politik, entah itu partai apa namanya, bisa disampaikan kepada teman-teman media sehingga masyarakat itu tahu. Gitu. Ya, intinya partai politik itu kan menginginkan mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Karena hidupnya partai politik itu kan dari masyarakat. Nah, sekarang kalau ketua partai politik tidak ingin berdekatan dengan masyarakat dalam konteks ini melalui media, pertanyaannya adalah kenapa? Nah, begitu. Nah, dan menurut saya ini menjadi hal yang menurut saya di luar dugaan saya, walaupun saya tidak ada dalam situasi itu. Tapi menurut saya ini menjadi hal yang tidak baik bagi partai politik, dalam hal ini kedudukannya sebagai ketua partai politik. Kira-kira menurut Mas Aji, kenapa ya? Alasannya apa ya Mas Kaisang kok tidak kelihatan banget bukan alergi ya, tidak mau dekat gitu dengan media. Apakah takut atau apa Mas sebagai pengajar sosial ya, pembelajar sosial? Ya, pertama ini yang tahu tentu Kaisang sendiri ya, yang bisa menjawab. Saya dan beberapa orang hanya menduga hari ini kebetulan Kaisang ini anak presiden, ya kan, anak presiden, dan hari ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia tuh tentang kemunculan Kaisang yang sangat tiba-tiba menjadi ketua partai politik. Terus ada kakaknya yang kebetulan juga sekarang menjadi salah satu dari calon wakil presiden dalam kontestasi pemilihan presiden yang akan berlangsung pada bulan Februari besok. Dan presiden juga sepertinya juga sedang menjadi sorotan warga masyarakat. Nah, saya kira dugaan baik saya, Kaisang hanya berhati-hati sehingga dia jangan sampai statement yang dia sampaikan malah menjadi dalam kutip bumerang. Ya, bagi keluarganya dalam konteks ini, ya. Bagi bapaknya yang presiden, bagi kakaknya yang kebetulan ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan calon wakil presiden, di mana kita ketahui semua opini publik sedang tidak baik untuk saudara Gibran dalam konteks ini karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Harapan saya, Kaisang sangat hati-hati dan takut nanti malah memperkeruh suasana. Takut. Sepertinya takut. Kalau gitu saya agak sedikit mendebat nih, Mas Aji. Nah, ketika Kaisang itu menduduki sebagai ketua umum partai, gitu, PSI gitu, partai ketua umum, artinya kan harusnya sudah siap, harus sudah siap dengan bagaimana komunikasi publik, komunikasi politik kepada masyarakat terkait partainya. Kan dia kedudukan sebagai ketua umum partai, artinya bahwa ada hal-hal yang strategis yang memang harus disampaikan. Contoh yang paling gampang adalah ketika di Ambarukmo, ini pengalaman dari teman-teman juga,
Mas Kaisang mengumpulkan influencer, 30 influencer. Kemudian teman-teman media itu berada di garis luar. Gitu. Oke. Akhirnya ketika kita mau wawancara dengan Mas Kaisang sebagai ketua umum partai politik, malah yang berbicara itu Mas Sekjen. Padahal dalam komunikasi politik publik, media itu memiliki peranan penting ketika dia menyampaikan apapun yang disampaikan Mas Kaisang. Saya sendiri pengalaman ini ketika saya mau coba untuk wawancara dengan Mas Kaisang, tapi tim medianya itu memberikan saya berbagai macam pertanyaan yang sepertinya kok kelihatan. Saya hanya bilang begini, Mas, media lokal yang ada di Jogja itu sebenarnya ingin menanyakan bagaimana Mas Kaisang di Jogja kesannya seperti apa, kemudian apa dawuh-dawuh gubernur seperti apa, dan ini menjadi saingan yang sangat ketat. Dan saya juga mendengar ada hal-hal yang sama. Mas Kaisang kayak irit, dan tim medianya kok dengan media lokal agak sedikitnya deh. Ya. Apa takut atau apa, Mas? Ya, kalau takut tuh jadi ketua umum partai politik loh. Oke. Jadi, secara prosedural, presiden dan keluarga presiden itu memang mendapat perlindungan dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu tentunya ya, ada pengawalan dan sebagainya. Kalau hal ini menjadi bagian dari peraturan undang-undang, pengawalan itu diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kalau saya tidak salah, itu sudah benar, kan? Tetapi menjadi masalah ketika Kaisang ini menjadi ketua partai politik, ya gitu kan? Nah, maka tentu ada wilayah yang mestinya kalau presiden itu kan tugasnya melekat tuh. Ya kan, di mana-mana dia menjadi presiden. Tapi kalau anak presiden yang kebetulan menjadi ketua partai politik, apakah juga dia akan mendapatkan perlindungan sebagaimana kalau dia tidak menjadi apa-apa? Kan gitu. Nah, kan tugas ketua partai politik tentu salah satunya adalah melayani. Ya kan? Siapa saja. Ya kan, ketua partai politik bukan siapa saja. Termasuk melayani media. Kan menjadi ironi menurut saya ketika ada wartawan atau teman-teman media yang ditutupi ketika harus mau wawancara dengan Kaisang. Kan gitu. Nah, ini kan menurut saya ini menjadi persoalan gitu. Sebagai anak presiden memang melekat dia mendapat pengawalan. Itu dari undang-undang ya. Tetapi sebagai ketua partai politik tentunya dia juga harus melayani. Ya kan? Kan gitu. Dan dia harus memposisikan dirinya dong. Hari ini saya sebagai ketua partai politik. Teman-teman wartawan adalah sahabat saya dan saya akan melanjutkan apa yang akan menjadi program, terserah lah itu. Tapi jangan menutup dong. Kalau menutup ini menurut saya menjadi presiden buruk menurut saya. Menjadi presiden buruk saya. Kalau menutup komunikasi. Oh iya, karena dia sebagai ketua partai politik. Ya. Tapi kalau dia anak presiden memang presiden, wakil presiden dan seluruh keluarga mendapat perlindungan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Gitu, Bos. Ya, pertanyaan saya selanjutnya gini, Mas Haji. Kalau menurut pengamatannya Mas Aji, dalam segi kenapa Mas Kaisang, apakah dia takut karena takut diserang dengan pertanyaan? Padahal, halo Bro Kaisang, padahal wartawan Jogja itu orangnya baik-baik, sopan-sopan. Gitu. Mungkin ini juga perlu catatan Mas Bro Kaisang dan teman-teman medianya gitu. Dan satu lagi gitu. Nah, kalau menurut pendapatnya Mas Aji, apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan kalau tadi mengatakan akan diserang atau keluarnya atau karena kapasitas? Oke. Saya tentu tidak bisa menakar kapasitas seseorang, termasuk kapasitas Kaisang. Itu bukan domain saya. Tapi saya melihat karena Kaisang itu dalam lingkaran keluarga politisi, ya kan, yang pada waktu-waktu dekat akan berkompetisi. Gitu. Bapaknya jelas presiden, kakaknya jelas salah satu kontestan. Saya lebih pada kehati-hatian. Karena apa? Karena kita tahu sendiri statement yang ceroboh itu akan menjadi bumerang tuh. Sedangkan yang dihadapi adalah media, pers, kan? Dan pers tentu
sangat punya kebebasan untuk mendapatkan informasi. Ya, dugaan saya Kaisang hati-hati dalam berstatement. Baik. Oke, teman-teman sekalian, tadi Mas Aji mengatakan bahwa Mas Kaisang itu sangat berhati-hati. Oke, saya setuju dengan itu. Yang kedua adalah Mas Kaisang itu punya orang lingkaran orang medianya Mas Kaisang. Gitu. Nah, yang saya alami ketika kita akan memilih Mas Kaisang milih tim medianya itu lingkarannya orang yang pernah jadi wartawan gitu, sehingga dia tahu strategi komunikasinya dengan teman-teman media, tidak strike gitu, tidak strike dan segala macam. Ini yang kadang-kadang menimbulkan strike gitu. Maksud saya begitu. Ini saran aja buat Bro Kaisang. Kemudian yang berikutnya adalah sampai kapan Mas Haji? Sampai kapan Ketua Umum PSI ini untuk bisa secara lugas bertemu dengan teman-teman. Kalau mungkin saya kan mengajak Bro Kaisang untuk ngobrol dengan teman-teman media lokal deh. Jangan bawa media nasional, media lokal saja untuk kita ngobrol di Jogja. Aman Mas, Jogja itu aman. Artinya apa? Kita punya tata nilai, punya undang-undang, punya budaya. Kemudian juga ada bersaudara yang sangat kita hormati gitu. Nah, ini sebetulnya apa sih yang ditakutin oleh Mas Kaisang kalau soal kehati-hatian gitu? Dan jangan overprotective Mas, berbahaya. Karena itu kan menimbulkan gejolak yang tidak harus lebih luas dalam mengkomunikasikan. Mas Haji, sampai kapan kira-kira Mas Kaisang ini akan menahan untuk bapaknya aja nggak masalah kok, bapak itu dengan media itu sangat cair kok, gitu loh. Bapaknya sangat cair, berhadapan dengan media apapun, dia sangat cair gitu loh. Sebetulnya targetnya apa? Kalau cuma hati-hati, saya pikir ya begini problemnya. Sekali lagi saya tidak mengunderestimate ketua partai PSI. Tetapi jam terbang, pengalaman itu akan mempengaruhi pribadi seseorang. Pasti, gitu kan? Jam terbang itu akan memberi pengalaman dan itu akan mempengaruhi seseorang, pribadi seseorang dalam konteks apapun. Ya, kita tahu sendiri tuh menjadi ketua partai politik ini kan, mohon maaf tiba-tiba, ya jam terbang berarti. Oh iya, jam terbang lah. Ya. Nah, ketika dia menjadi ketua partai politik dengan jam terbang yang belum begitu ada dalam dinamika perpolitikan, maka hal yang paling mungkin dilakukan adalah kehati-hatian. Itu hal yang paling mungkin dilakukan kehati-hatian. Dan saya kira mungkin circle-nya ketua partai akan mengatakan janganlah yang di wartawan dulu. Gitu ya? Iya. Influencer dulu gitu ya? Ya. Nah, kalau influencer itu kan orangnya, Bos. Kalau influencer itu kan orangnya. Makanya saya lebih senang ketemu dengan para influencer ya, ketimbang ketemu dengan teman-teman media. Ya, influencer kan orangnya kan. Influencer itu orangnya. Ya kan? Dia didesain untuk menjadi bagian media komunikasinya. Nah, kalau wartawan, ini kan independen ini. Iya kan? Dia hadir di sini untuk mengorek segala informasi yang ada di dalam ketua partai itu. Kan? Nah, ini hal yang berbeda. Kalau influencer itu orangnya, Bos. Dia ketemu influencer untuk diberi pemahaman tentang bagaimana seharusnya. Tapi kalau wartawan ini bekerja kan untuk mendapatkan berita informasi yang sebenar-benarnya. Kan berbeda tuh. Ya, kayak gitu, Bos. Jadi menurut saya jam terbang pada akhirnya akan memberikan hal dia harus melakukan apa. Gitu, yang mengkoreksi timnya. Sehingga jadi alergi terhadap wartawan. Ya, itu bahasa alergi boleh lah. Tapi kalau saya lebih pada kehati-hatian. Kalau saya boleh kehati-hatian. Kehati-hatian. Baik, jangan khawatir Mas Kaisang. Kami semua juga tahu bahwa Pak Dede punya hak untuk tidak menerima, untuk menolak, bahkan tidak memberikan narasumber. Cuman yang kita sayangkan adalah prosesnya. Prosesnya bagaimana menuju itu. Nah, ini yang kita sayangkan. Supaya bisa menjadi lebih cair dengan teman-teman. Bagaimanapun media itu memberikan satu support terhadap sistem demokrasi. Bukan hanya influencer ya. Catatan apa buat Mas Kaisang, Mas? Oke,
catatan saya sebagai ketua partai politik itu harus siap untuk menerima apapun. Kedua, menurut saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang paling depan menerima hal-hal buruk dan paling akhir menerima hal-hal baik. Catatan yang luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, demikian saja catatan ketika Mas Kaisang ada di Yogyakarta. Mudah-mudahan tidak ke depannya akan menjadi lebih baik dan Mas Kaisang menjadi lebih baik lagi dalam membangun komunikasi politik, komunikasi massa dengan berbagai elemen termasuk dengan teman-teman media. Begitu Pak Haji, terima kasih ya. Siap. Sampai ketemu. Salam.